Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Saya Nia, senang bisa menemani teman-teman di sesi ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, teknik mengelola emosi pada wanita dewasa. Nah, kita sebagai wanita dewasa menjalankan peran sebagai istri maupun pekerja, sering menghadapi berbagai tantangan seperti tanggung jawab keluarga, karir, dan hubungan sosial. Benar nggak teman-teman? Nah, tantangan ini tentunya memicu stres dan emosi yang intens. Untuk itu, saya ingin berbagi ke teman-teman teknik yang mudah, cepat, dan bisa dilakukan kapan aja. Ya. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama teman-teman, adakah di antara teman-teman yang sudah mencoba hal-hal positif seperti liburan, olahraga, me time, atau curhat, tapi masih berasa cemas, gampang marah, atau sedih? Nih, ayo, siapa yang pernah komentar di kolom chat? Terima kasih Kak Putri untuk responnya. Ya, berarti teman-teman tidak sendirian karena banyak dari kita yang menghadapi tantangan emosional yang kompleks. Itulah mengapa mengelola emosi dengan baik sangat penting. Kenapa penting? Karena menurut WHO adalah kemampuan seseorang untuk mengelola pikiran, perasaan, dan emosinya. Seseorang yang sehat secara emosional memiliki lebih sedikit emosi negatif dan mampu bangkit dari kesulitan dengan lebih cepat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada emosi positif, ada emosi negatif. Ada banyak ya teman-teman ya. Nah, saya ingin bertanya lagi nih sama teman-teman, pernahkah teman-teman mendengar orang berkata, jangan cengeng, kamu harus kuat, kamu terlalu sensitif. Pasti ada ya teman-teman. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini sebenarnya bisa mempengaruhi cara kita melihat dan merasakan emosi kita sendiri. Sayangnya, banyak dari kita yang mengabaikan atau menekan emosi negatif. Padahal, emosi negatif memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita, sama seperti emosi positif. Nah, di sini ada film Inside Out nih teman-teman. Nah, untuk kita simak ya teman-teman. Film Inside Out ini menggambarkan emosi-emosi dalam diri seorang anak perempuan, namanya Riley, melalui 5 karakter utama, yaitu sadness, anger, fear, dan disgust. Nah, ini ada perasaan senang. Kita lihat Riley sedang menulis. Tiba-tiba dia kejatuhan air di tulisannya itu. Lalu dia merasa sedih, teman-teman. Walaupun tampak negatif, sebenarnya perasaan atau emosi sedih ini membantu si Riley mengatasi kesedihan dan menunjukkan bahwa ia itu butuh dukungan. Nah, si disgust ini melindungi si Riley ternyata. Meskipun terlihat emosi negatif, ternyata dia melindungi si Riley dari hal-hal yang berpotensi membahayakan, seperti makanan atau situasi yang tidak sehat. Ngasih sinyal gitu ya teman-teman ke kita ya. Terakhir, ada emosi cemas atau takut, fear. Nah, si fear ini ternyata melindungi si Riley dengan mengingatkan untuk berhati-hati dalam situasi yang beresiko. Tiap emosi mempunyai peran dan dalam mengatur reaksi si Riley terhadap situasi yang ia hadapi. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa merasakan dan mengelola semua emosi ini dengan cara yang tepat. Masalah emosi terjadi karena kita tidak mau sepenuhnya menerima dan menghadapi serta merasakan emosi kita. Saya akan ngasih ke teman-teman 2 teknik untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang 2 teknik ini yaitu mindful breathing dan butterfly hug. Mindful breathing ini latihan pernapasan efektif, menenangkan pikiran dalam hitungan menit. Kesadaran akan pernapasan dapat membantu menurunkan kecemasan pada diri kita. Dan juga ada butterfly hug, yaitu teknik yang efektif dalam mengurangi rasa takut dan mereduksi emosi negatif jika disertai dengan pemberian afirmasi diri. Oke, teman-teman, kita mau coba praktek yuk, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lakuin ini di kantor, di rumah, gitu, teman.
Kalau udah siap, kita mulai ya teman. Nanti bisa ikuti panduan dari saya. Oke? Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa duduk dengan punggung yang tegak dan rileks. Jika teman-teman merasa nyaman, teman-teman bisa pejamkan mata. Tapi kalau nggak pejamkan mata juga nggak apa-apa. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara masuk. Tahan sejenak. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Fokuskan perhatian hanya pada napas. Tarik napas perlahan. Tahan sejenak, lalu hembuskan melalui mulut. Fokuskan perhatian hanya pada napas. Jika pikiran mulai mengalihkan perhatian, sadari dan perlahan kembalikan fokus pada napas. Kita mulai sekali lagi. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara masuk. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Fokuskan perhatian hanya pada napas. Teman-teman sudah merasa cukup tenang, saya akan pandu untuk teknik yang kedua. Nah, di sini ada teknik butterfly hug. Teman-teman bisa ikuti, silangkan tangan, lengan pada area lengan seperti ini, lalu tepuk dengan lembut. Perlahan, sesuai dengan ritme napas teman-teman. Lalu kita kasih afirmasi positif dalam pikiran atau bisa dengan suara lembut. Saya akan kasih teman-teman beberapa kalimat, teman-teman bisa ikuti dalam hati atau bisa ucapkan dengan suara lembut. Dengan terus melakukan gerakan tangan seperti ini ya. Kita bilang saya aman dan dilindungi. Saya layak mendapatkan kebahagiaan. Saya menerima diri saya dengan sepenuh kasih. Saya kuat dan mampu melewati tantangan ini. Saya mencintai diri saya apa adanya. Sambil terus kita fokus dengan napas kita itu. Kita tepuk dengan kita perlahan, lalu berikan afirmasi positif seperti yang tadi saya bilang. Saya aman dan dilindungi. Saya layak mendapatkan kebahagiaan. Saya menerima diri saya dengan sepenuh kasih. Saya kuat dan saya mampu melewati tantangan ini. Oke, saya mencintai diri saya apa adanya. Ulangi sampai teman-teman merasa cukup tenang. Sambil menikmati musik, aliran musik, teman-teman bisa menikmati aliran musik hingga pikiran teman-teman bisa tenang, bisa relax. Lakukan latihan ini selama 5-10 menit setiap hari untuk hasil yang optimal. Teman-teman bisa lakukan kedua teknik tadi di rumah, di kantor, kapan saja saat teman-teman merasa cemas, burnout, atau emosi mulai bergejolak. Teman-teman, intinya kalau kita konsisten melakukan teknik tadi, setidaknya itu bisa membantu teman-teman dalam mengatasi berbagai emosi sehari-hari ya.
Oke, saya kira teknik yang dulu tadi yang saya sampaikan ke teman-teman bisa membantu. Dalam proses ini kita diajak untuk memahami bahwa pertumbuhan emosional tidak hanya tentang menjadi bahagia sepanjang waktu, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mengelola perasaan secara sehat dan konstruktif. Itu teman-teman. Jadi untuk kedua teknik tadi meskipun sederhana, teman-teman bisa praktekkan, itu nanti pasti berpengaruh kalau dilakukan secara konsisten. Itu teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari teman-teman. Semoga kedua teknik tadi yang ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mengelola emosi sehari-hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Makasih juga. Next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada emosi positif, ada emosi negatif. Mendengar orang berkata, jangan cengeng, kamu harus sayangnya. Lebih jelasnya, saya ingin kasih ke teman-teman cuplikan dari Insight Out. Enggak, kesalahan teknis lagi teman-teman, kita